Halo, halo, hai teman-teman semua. Balik lagi di Portal Podcast Brutal. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu dari Mas Novan Permana. Kasih plus lu dong. Biar nanti editor kita agak ada kerjaan lah. Gitu. Oke, Mas Novan Permana. CV-nya udah keren banget nih, Mas. Seorang analis di Bank Indonesia. Ya Mas ya, dengan pengalaman kerja yang sudah luar biasa banyak. Pernah kerja di Nasmoko juga Mas? Pernah. Dari tahun 2012 sampai 2013, 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Betul. Oh, itu sebagai Auditor saat itu. auditor Betul. di Nasmoko. Betul. Kayaknya memang udah akuntansi kan Mas? Iya, akuntansi. Udah memang berbau-bau keuangan ya? Betul sekali. Oh, keren. Oke, kali ini kita mau bahas nih ya seputar BI aja nih, Bank Indonesia nih. Silakan. Mas Novan nih kan analis ya di Bank Indonesia ya. Aku tuh penasaran Mas, Bank Indonesia ini kan beda ya dari bank-bank pada umumnya ya. Betul. Kayak Bank BCA, BNI, Mandiri itu kan beda ya. Sebenarnya job desk-nya apa sih Mas? Oke, baik. Mungkin ini ya, perkenalan tadi udah ya. Saya Novan gitu. Kemudian saya kerja di Bank Indonesia. Itu betul tadi sudah sebagai analis. Nah, sebenarnya saya masuk ke Bank Indonesia itu kan lewat jalur namanya pendidikan calon pegawai muda atau PCPM kita menyebutnya gitu ya. PCPM Bank Indonesia. Nah, di situ kita direkrut dari fresh graduate nih, Mas Putra ya. Kemudian kita diseleksi, kemudian kita mendapatkan pelatihan. Nah, di situ tuh kami masih istilahnya job desk-nya masih general gitu Mas Putra. Kita harus paham yang namanya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga ada kebijakan sistem pembayaran. Nah, tetapi di situ kita semua memang dididik untuk sebagai analis gitu ceritanya. Nah, kebetulan saya dulu memang pernah ditempatkan di kantor perwakilan daerah. Nah, sekarang mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 saya ditempatkan di sistem pembayaran, bertindaknya sebagai analis. Nah, biasanya job desk yang saya lakukan adalah untuk melakukan assessment, menganalisis semuanya terkait sistem pembayaran gitu Mas Putra. Oh, berarti memang dari Bank Indonesia sendiri ini memang melatih untuk kita bilang karyawan-karyawan yang masuk itu memang untuk menjadi analis Mas. Betul. Ada juga nggak semuanya analis. Ada juga memang yang dia jalurnya itu sebagai ekonomis. Jadi ada yang title-nya tuh bukan analis tapi ekonomis gitu. Bedanya apa tuh? Kalau analis mungkin ini ya Mas Putra. Kalau ekonomis tuh memang jalurnya itu memang dia sudah disiapkan sebagai ahli ekonomi gitu. Sementara kalau analis ini bisa jadi lebih general. Bisa dia nanti ditempatkan untuk posisi yang enabler gitu ya, kayak mungkin bisa jadi di satuan kerja yang sifatnya sumber daya manusia gitu kan. Kemudian ada yang internal auditor gitu kan, itu lebih jobnya sebagai analis. Sementara kalau ekonomis itu ya itu tadi dia harus ahli ekonomi karena memang BI ini kan core-nya ini ya ekonomi gitu ya, kebijakan moneter, makroprudensial. Makanya ada yang namanya istilahnya dalam tanda kutip tuh bled sebagai ekonomis gitu. Oh, berarti memang kalau yang analis ini lebih ya kita bilang sedikit terfokus, kalau yang ekonomis nih sedikit general. Ya, kebalikannya, ekonomis ini fokus. Oh. Sementara kalau analis ini lebih general gitu ya Mas Putra. Oke. Berarti memang kita bilang lah ya memang ngelihat dari kebijakan moneter atau keuangan dari Indonesia segala macamnya Mas ya. Terus kalau aku boleh tahu nih Mas, jadi kan kita kan bahas BI ini nggak cuman dari sisi pekerjaannya ya. Sebenarnya kalau dari budaya kerjanya di BI ini gimana sih Mas? Apakah memang formal banget atau fleksibel atau santai banget atau gimana? Gini Mas Putra, kalau bicara budaya kerja, pasti kalau yang namanya kita bekerja entah itu di Bank Indonesia atau di perusahaan lain, pasti harus menjunjung yang namanya profesionalisme. Nah, ini ya itu sudah pasti core-nya gitu ya. Kalau kita bekerja harus profesional. Tetapi
di sisi lain khususnya di Bank Indonesia kita juga harus menjaga yang namanya nilai-nilai semacam integritas gitu ya. Kemudian ada excellence juga, dan juga kerjasama tim itu selalu kita kedepankan. Tetapi dari situ semua kan kita lihatnya pasti ya serius, tapi juga ada sisi santainya dalam artian kerjanya bisa dikatakan fleksibel gitu, terutama untuk misalkan ada departemen atau divisi gitu ya yang dia sudah menerapkan yang namanya flat organization. Jadi karena sifatnya flat, maka antara pegawai gitu ya, misal atasan dengan bawahan itu relatifly mereka sudah bisa dikatakan cair hubungannya dalam hal bekerja gitu ya. Jadi berarti tidak ada kayak semacam senioritas atau junioritas, tapi lebih bekerja secara fleksibel gitu. Berarti memang flat organization ini di mana adalah, kalau aku boleh menyimpulkan ya, dari sudut pandangku memang secara harfiah itu udah posisinya dicoba disetarakan aja secara hubungan. Iya, betul. Nggak ada yang wah aku senior nih, betul, kamu jangan macam-macam atau gimana, dengerin kata senior, nggak ada lagi ya. Betul. Oh. Tapi ya tetap ya istilahnya kayak flow kerja tetap kita harus ya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Oh ya, benar. Atasan dia punya tanggung job desk jawab sekian, masing-masing. Gitu kan. Kalau yang masih bawahan tanggung jawabnya bagaimana? Sekian, gitu. Ya benar-benar. Betul. Tapi kalau misalnya dari hubungan, kita bilanglah di luar kerja, itu misalnya mungkin terbilang lebih santai ya. Betul. Oh, jadi kalau misalnya kayak gitu Mas, di BI ini sendiri itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan atau komunitas gitu yang selain di luar pekerjaan? Karena kan kayak mungkin kan sekarang kan zaman sekarang Gen Z, kita bilang lah ya, banyak yang mau kerja di BI, tapi kadang kan ada juga kita bilang isu mental health nih. Iya kan, isu mental health ini kan harus juga ada nih dari perusahaan. Kayak sekarang kemarin tuh aku ngobrol sama Mbak Resti. Jadi dari perusahaan tuh juga harus bisa menjaga gimana mental health karyawan nih. Nah, salah satunya tuh dengan kegiatan-kegiatan justru yang di luar kantor. Kalau dari BI itu ada nggak sih? Saya rasa kayak semua kantor ada. Cuman kalau di BI sendiri memang ada, Mas Putra. Jadi ada yang sifatnya itu BI wide, yang BI besaran gitu ya. Okay. Sama yang sifatnya per masing-masing departemen tuh terkadang juga mereka punya aktivitas-aktivitas masing-masing gitu. Misal kalau dulu kebetulan saya pernah ditempatkan di Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran atau DPSP, itu memang departemennya cukup aktif untuk menggalakkan yang namanya life balance gitu. Jadi ada aktivitas misal olahraga bersama, kemudian ada outing seperti itu, kemudian ada misal klub untuk tenis ya seperti itu. Jadi olahraga dan seni ya itu biasanya buat tanda kutip escape gitu ya, untuk biar balance life dan worknya gitu. Jadi mungkin ya mental health kan masing-masing juga ya Mas Putra ya. Yeah. Cuman dari sisi upaya masing-masing departemen atau BI wide untuk menjaga agar kehidupan karyawannya itu work life balance, ya beberapa di antaranya lewat tadi kegiatan-kegiatan di luar kantor. Berarti memang BI pun karena kan ada sedikit mungkin kita bilang lah ya, aku tanda kurung nih, beberapa orang takut kerja di pemerintahan, kita konteksnya mungkin BUMN, PNS segala macam, karena merasa kurang dijaga lah mentalnya. Tapi ternyata BI sendiri pun itu sebenarnya udah sangat menjaga ya mental health dari karyawan sendiri ya. Jadi buat teman-teman nih jangan terlalu takut lah, jangan terlalu skeptis lah ya. Sebenarnya tuh kalau dari Bank Indonesia sendiri pun aku yakin lah pasti sudah sangat mempedulikan untuk balance-nya dari kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi dari karyawan lah. Karena memang kalau misalnya ini kan orang BI kan orang pintar ya, nggak mungkin nggak tahu kalau misalnya dengan kehidupan pribadi yang tertekan ya kerjaan juga nggak maksimal kan. Betul. Ya jadi pasti orang BI-nya juga udah pada tahu lah memang itu tuh penting. Terus kalau dari Mas Novan sendiri nih, aku penasaran nih, ada nggak pengalaman pribadi itu kegiatan yang di luar kantor, mungkin di luar pekerjaan ya kita bilang ya, yang berkesan gitu selama di BI? Apa ya? Mungkin dulu mungkin saya tuh pernah kalau di BI itu memang
apa ya, bukan rata-rata ya, memang sebagian besar tuh pekerjaan itu bisa dikatakan groundless gitu ya, kayak bisa pindah-pindah gitu ya, kayak kita ditugaskan ke mana, daerah mana, atau mungkin ke negara mana, dan macam-macam. Pokoknya dari pengalaman adalah pengalaman traveling mungkin ya, yang mungkin saya bilang paling menarik di BI. Nah, mungkin saya juga pernah teringat dulu tuh, saya masih berapa tahun di BI itu, 3 atau 4 tahun. Kemudian saya di-assign nih untuk menjadi pembicara. Jadi di BI itu kita tuh harus bisa semuanya gitu ya, Mas Putra. Nah, ini salah satunya adalah saya pernah di-assign untuk jadi pembicara di levelnya ASEAN saat itu. Nah, ini sekaligus menjadi pengalaman pertama. Saat itu saya juga masih skeptis dengan diri saya sendiri apakah bisa atau enggak. Ternyata setelah di-challenge oleh pimpinan, ternyata bisa. Nah, itu jadi semacam titik balik gitu ya, bukan titik balik juga, kayak ya intinya saya bisa gitu ya, bahwa ya selain tadi ya, mungkin saya bilang ya banyak seneng-senengnya karena bepergian kemanapun gitu ya, traveling dan sebagainya, tapi juga di situ ada challenge-nya gitu, yang mana di situ juga saya jadi bisa lebih berkembang gitu, lebih berani bicara, lebih harus siap ketika ditempatkan atau ditugaskan di mana saja. Gitu. Itu posisinya jadi pembicara, belum pernah jadi pembicara sebelumnya, Mas? Mungkin sudah pernah, cuman levelnya gitu, Mas Putra ya. Saat itu memang karena level ASEAN ya. Betul, level ASEAN. Di mana tuh, Mas? Waktu itu di Filipina, Mas Di Putra. Filipina. Betul. Dengan kalau boleh tahu, itu dari pesertanya itu levelnya. Oke, pesertanya dari seluruh bank sentral di ASEAN saat seluruh itu. Bank sentral di ASEAN. Betul, Mas. Dan Mas Novan yang jadi pembicaranya. Ya, salah satu pembicaranya gitu. Perasaannya gimana? Kalau aku di sana wah dak-dikduk besar itu. Ya, wajar sih dak-dikduk ya. Iya. Cuman kan kita harus prepare. Intinya semuanya kan, kalau kita presentasi di kelas pun kan kita harus prepare gitu kan. Kita harus belajar biar nanti saat menyampaikan materinya kita percaya diri, dan ketika ada pertanyaan kita juga harus bisa men-tackle-nya dengan baik juga gitu. Iya, harus latihan dan belajar gitu. Jadi gimana cara kita bisa menjawab pertanyaan di depan umum tadi ya? Betul. Oke. Itu kan tadi udah ke yang di luar pekerjaan nih, kita balik lagi nih, Mas, ke dalam pekerjaannya di BI ini. Aku tuh penasaran, kalau misalnya kerja di BI ini kan pasti ada peluangnya, ada tantangannya. Kalau dari Mas Novan sendiri selama berkarir di BI sudah berapa tahun? Kurang lebih 11 tahun ya, 10-11 tahun. Tantangan terbesar deh selama bekerja 10-11 tahun di BI ini apa? Oke, kalau bicara tantangan gitu ya. Nah, kalau Bank Indonesia ini kan lembaga yang dia memang assign oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan moneter, makroprudensial, sama sistem pembayaran. Yeah. Jadi tantangan terbesarnya adalah ya bagaimana kita gitu ya, kami sebagai pegawai ini juga bisa berkontribusi gitu ya, turut untuk menavigasi tadi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran gitu. Nah, mungkin kalau saya spesifik di sistem pembayaran gitu ya, kalau kita lihat kan sekarang tantangan digitalisasi, kemudian teknologi sekarang udah semakin canggih dan AI sebagainya. Dan sebagainya ya. Betul. Nah, itu sebenarnya ya di sisi tantangan pasti kan juga ada peluang, di mana semua pegawai ya gitu ya, seharusnya bisa juga harus berpikir kritis gitu ya. Gimana nih kira-kira inovasi apa yang bisa kita kontribusikan untuk tadi menavigasi industri sistem pembayaran yang tadi sudah sedemikian rupa teknologinya bagus, digital dan sebagainya. Nah, ini gimana nih caranya kita untuk bisa masuk memanfaatkan peluang itu untuk berinovasi dan turut ikut berkontribusi dalam yaitu tadi moneter negara ya. Ya, itu untuk sistem pembayaran di negara tadi, kalau konteksnya sistem pembayaran. Berarti memang kalaupun ya kita bilang lah ya, kalau misalnya aku masuk ke BI kan aku cuman sepersekian kecil dari segala sebesar itu organisasinya, tapi gimana caranya aku harus tetap bisa ngasih kontribusi semaksimal mungkin. Betul, ya. Iya. Walaupun kecil pasti juga dampaknya tuh benar akan ya ke masyarakat kan, ya, sekali lagi kan. Kita bilang lah dikit-dikit jadi bukit ya, kita dikit-dikit kasih kontribusi, nanti pasti ada perubahan besar yang terjadi setelah memang kita niat. Terus kalau kayak ini Mas, apa ya bilangnya, kayak dinding deh
kita bilang dinding yang susah banget ditembus, tapi begitu ditembus tuh wah udah lancar banget deh selama di BI. Kan Apa pasti ya? ada tuh kayak yang benar-benar aduh ini kok susah banget rasanya, aku harus belajar berulang-ulang apa segala macem, tapi begitu udah ketembus nih udah kayaknya lempeng aja. Mungkin apa ya, ini bisa untuk dipakai di konteks semuanya sih. Kita kan belajar kan pasti ini ya Mas Putra ya, dari sebelumnya belum bisa jadi bisa gitu. Ya sama dulu pun waktu pertama kali masuk di Bank Indonesia gitu ya, saat itu juga pasti masih skeptis, ini bisa nggak ya. Waktu itu saya penempatan pertama di Nusa Tenggara Timur nih, di Kupang gitu kan. Jauh banget. Itu saat penempatan pertama gitu Mas Putra, ya pasti ada rasa kayak ragu nih, kira-kira bisa bertahan nggak ya di kota Kupang gitu dan sebagainya. Kemudian ya dari situ kan pasti kita itu bisa karena terbiasa gitu kan. Benar. Dan kita bisa itu karena belajar, dan kita bisa itu karena adaptasi gitu kan. Nah di situ jadi ketika saya, mungkin Mas Putra juga dan teman-teman yang lain diberikan tantangan, kita harus yang pertama harus positive thinking dulu kan, bahwa tantangan itu ya harusnya bisa diselesaikan gitu kan. Ya dari situ saya merasa setiap tantangan yang saya terima atau peroleh di BI gitu ya saya akan jalankan gitu. Kemudian ya dari situ nanti pasti ada gagal, itu pasti ya kita belajar dari kegagalan. Nah nanti baru dari situ kita akan belajar biar tidak terjadi kesalahan lagi seperti apa. Jadi nanti kita akan bekerja secara excellent gitu Mas Putra ya, karena tadi ya proses belajar itu. Jadi kalau menurut saya ya semua tahapan yang saya lalui di BI gitu ya itu semuanya tantangan dan harus dilalui, dan dari situ kita belajar untuk bisa bekerja Jadi lebih excellent lagi. Betul, lebih baik lagi. Oke, sip, keren banget sih Mas. Aku jadi penasaran deh. Kalau Mas Novan kan sebelum kerja di BI kan udah pernah kerja di beberapa tempat lain ya. Dua ya tadi kalau aku nggak salah ya, di tempat lain. Kalau menurut Mas Novan nih, lebihnya apa, kurangnya apa kerja di BI ini? Atau nggak usah kita bilang kurang deh, sulitnya. Karena kan banyak yang skeptis tuh, wah BI nih udah kelas atas banget. Karena aku sering tuh ketemu teman-teman tuh Mas, dia padahal mungkin kita bilang ya basic keuangannya bagus, akuntansinya bagus, finance-nya bagus, tapi begitu aku mungkin kayak kasih info lah, ini ada BI, ini ada lowongan nih, kenapa nggak coba aja di BI, itu pada kayak waduh kelas berat nih bos, agak sulit nih untuk persaingannya, untuk pekerjaannya. Nah mereka tuh takut, skeptis sendiri. Nah kalau menurut Mas Novan dibandingkan mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain, apalah sulitnya yang ada di BI, yang mungkin ada, gimana deh ngatasinya gitu? Oke. Kalau bicara sulit atau enggaknya, atau mungkin ini kalau misal dibandingkan sama perusahaan yang dulu pernah saya ini ya bekerja gitu ya Mas Putra ya, mungkin kalau ini saya lihat plusnya dulu gitu ya. Saya tuh menganggap begini, sebenarnya itu setiap perusahaan itu ya pasti punya competitive advantage-nya masing-masing gitu. Benar, ya. pasti ada. Pasti mereka punya yang namanya kayak roadmap atau blueprint untuk pengembangan pegawai gitu ya. Pasti saya yakin semua perusahaan ada. Dan yang terpenting kalau menurut saya, kita ditempatkan dimanapun perusahaannya gitu kan, kita kan harus enjoy, karena memang ketika kita sudah bekerja di satu perusahaan ya itu berarti kan adalah sumber rezeki kita, yang mana kita harus ya berikan yang terbaik untuk perusahaan kita, sehingga ya nanti pasti dapat returnnya adalah berupa kayak kenaikan karir dan sebagainya gitu. Nah ini balik lagi kita bicara apabila BI dibandingkan mungkin perusahaan sebelumnya gitu ya saya ini mungkin cukup beruntung karena Bank Indonesia ini dia sangat people oriented gitu, SDM tuh jadi nomor satu gitu. Dan kita diberikan kesempatan untuk mencapai pendidikan yang terbaik dan setinggi mungkin kalau di BI seperti itu. Jadi ketika kita memang mau, kemudian kita pass untuk persyaratan untuk mengikuti sekolah dan kuliah, ya itu kita sangat diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Even kita juga diberikan fasilitas kalau kita bilang kayak
uang saku dan ya pokoknya semuanya dijamin lah dari BI seperti itu. Jadi lebih ke kalau kita lihat plus poinnya mungkin dari BI dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya adalah lebih ke people orientednya tuh lebih fokus gitu. Oh, jadi sangat memfasilitasi malah Mas ya. Betul. Untuk pengembangan karyawan-karyawan sendiri. Betul. Ya. Pun kita kalau misalkan mau memilih training gitu ya, training misalkan saya terkait sistem pembayaran, saya bisa memilih lokasi training dimanapun gitu. Even misalkan tidak bisa diselenggarakan di Indonesia, di luar negeri pun dari Bank Indonesia juga memfasilitasi untuk pelatihan sebagaimana tadi yang saya bilang tadi. Oke. Berarti memang ya keren sih kalau perusahaannya juga begitu ya. Memang kan ada gak usah aku bilang ada deh. Tapi kalau dari perusahaan sendiri sudah mau mensupport untuk pengembangan karyawan itu udah keren sih. Karena memang semakin karyawan berkembang, perusahaan juga kan makin diuntungkan lah, kita bilang akan dapat benefit yang lebih lah. Betul. Dan memang BI juga siap memfasilitasi dengan change yang sama Mas ya. Betul. Untuk semua lini karyawannya BI sendiri. Betul. Selama memang kualifikasinya terpenuhi itu tadi ya. Betul. Yes. Berarti nggak membatasi apa segala macam. Makanya keren sih. Memang perusahaan yang mau ngasih chance untuk belajar lagi, untuk pengembangan karyawan lagi, pengembangan diri lah kita bilang di sini ya, pengembangan diri lagi, siap memfasilitasi itu. Mungkin aku rasa sih untuk zaman sekarang nggak terlalu banyak sih. BI ini salah satunya. Ya mungkin, tapi kalau saya bandingkan ke teman-teman saya lain yang lain gitu ya, mungkin dia bekerja di perusahaan swasta, saya rasa ya bisa jadi ya sama saja. Maksudnya sama dalam artian semua itu kan tergantung dari pribadinya masing-masing. Ketika dia ditempatkan di suatu tanggung jawab tertentu gitu ya, pasti dia kalau melakukannya dengan baik, pasti pimpinan juga akan notice. Nanti pasti juga akan ada jenjang karir yang sesuai dengan apa yang dia usahakan dan potensinya dia gitu. Jadi memang selama kita juga bisa menggali potensi kita dan memaksimalkan juga, atasan nggak mungkin tutup mata sih. Betul. Ya. Itu Mas Putra. Terus kita cerita dikit deh Mas. Kan kemarin kan BI baru bukaan ya, kalau nggak salah ya. Oke. Itu jalur PKWT sama jalur apa satu lagi? Professional hire kalau nggak salah ya. Iya, aku lupa satu lagi. PKWT itu ya. Sebenarnya ada berapa banyak sih jalurnya? Ini kalau saya nggak lupa ya Mas Putra ya, ada beberapa nih Mas Putra. Yang pertama yang kalau dulu saya masuk lewat jalur PCPM, Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia. Nah itu biasanya kita direkrut itu dari posisi fresh graduate nih. Kemudian nanti ada semacam pelatihan, OJT, kemudian kita langsung ditempatkan sebagai asisten manajer, Mas Putra. Oke. Itu kalau PCPM. PCPM itu pelatihan pendidikan calon pegawai muda. Kita nyebutnya PCPM gitu. Kemudian ada juga yang namanya PKWT tadi yang Mas Putra bilang. Yeah. PKWT itu apa tuh? Istilahnya kayak kontrak waktu tertentu gitu ya. Yeah. Rekrutmen dengan kontrak waktu tertentu. Ini sepemahaman saya, ini Bank Indonesia dia merekrut calon karyawan untuk memang project-project dengan waktu tertentu gitu Mas Putra. Jadi memang basisnya adalah kontrak. Tetapi PKWT ini benefit yang dia peroleh sebenarnya sama dengan pegawai Bank Indonesia biasa gitu. Cuman memang dia ada kontrak waktu tertentu sesuai dengan ya kebutuhannya dari Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga ini ada yang memang jalur professional hire. Kita menyebutnya sebagai MLE, multi level entry. Nah, itu biasanya Bank Indonesia dia merekrut orang-orang yang profesional gitu untuk posisi tertentu gitu. Biasanya ini memang harus yang sudah berpengalaman gitu Mas Putra. Kemudian ada juga yang namanya PCS. PCS ini adalah pendidikan calon staff. Nah, ini biasanya direkrut untuk posisi staff gitu. Nah, ini mungkin tahapannya ya mirip-mirip dengan PCPM, cuman nanti penempatan pertamanya itu adalah sebagai staff gitu Mas Putra. Dan yang terakhir ini ada yang namanya pegawai swakelola. Nah, kalau swakelola ini dia ya sistemnya hampir mirip kayak PKWT, sistemnya kontrak gitu. Biasanya kontrak ini 1 tahunan, kemudian nanti pegawai swakelola ini akan diakses lagi apakah bisa nanti diperpanjang lagi. Jadi sifatnya kontrak dengan kontraknya ya bisa jadi 1 tahunan atau periode yang disepakati gitu Mas Putra. Ya. Berarti kurang lebih ada 5 sih mungkin ya, ada
mungkin yang lumayan banyak masih ya ingat berarti 5 ya sih. jalur Ya. penerimaannya sendiri ya. Mhm. Berarti memang untuk peluangnya juga bisa kita bilang besar lah selama memang teman-teman sendiri juga mau apa ya bilangnya ya usaha lah, keep up dengan segala usaha dan kerja keras sih menurutku nggak menutup kemungkinan ya yang bisa di BI ya. yes. Terus kalau menurut Mas Nova nih tips and triknya nih Mas. Nah ini nih yang paling banyak orang tuh pasti selalu nanya tuh kalau sebelum daftar di perusahaan tuh, aku ada temen nih di sini nih, coba dong tanyain. Nah tips and triknya mau kerja di BI ini apa? Mungkin apakah ada apa ya bilangnya suatu bidang yang harus dikuasai atau harus stand out di mana gitu. Aduh, ini tips and tricks nih sebenarnya apa ya, kita cari di YouTube atau TikTok udah banyak nih Mas Putra. Cuman ini ya, ini mungkin dari kebanyakan teman-teman di sini mungkin pengennya itu masuk lewat jalur PCPM gitu ya, yang mungkin setahun sekali nanti BI itu merekrut lewat jalur PCPM dari fresh graduate, bisa S1 bisa S2 nih Mas Putra. PCPM ini ibaratnya fast tracknya gitu ya? Iya, fast track kayak mungkin kalau di bank kita kenal ada ODP, oh ada manajemen trainee kalau iya di iya perusahaan swasta. MT gitu ya. Nah, gitu-gitu. Berarti memang PCPM ini kita bilang lah dari beberapa jalur ini yang paling atasnya gitu ya? Ya mungkin seperti itu. Oke. Ya. Apa ya tips and tricksnya? Ini karena kan tesnya dari PCPM ini kan apa ya lumayan panjang gitu ya, dan ini ada yang tes ke bank sentralan, kemudian ada tes potensi akademik, terus kemudian ada tes bahasa Inggris, dan seterusnya sampai ada town hall sampai wawancara itu. Nah mungkin yang perlu dipersiapkan sama teman-teman nanti ketika ada bukaan gitu ya PCPM di tahun ini atau mungkin tahun depan, itu yang pertama adalah belajar tentang peran dan mandat BI gitu ya. Tadi yang saya bilang kan BI itu ada 3 kebijakan utama, ada kebijakan moneter, makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Nah ini benar-benar harus dipahami karena memang nanti di tes ke bank sentral, nah pasti akan ditanyakan seputar itu tadi kebijakan BI di 3 backbone utama tadi ya, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kemudian yang kedua mungkin bisa ya karena ada tes bahasa Inggris ya, mungkin ya bisa dipersiapkan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya harusnya di atas rata-rata gitu ya. IELTS-nya berapa Mas minimal? Aduh, sekarang saya lupa lagi IELTS-nya berapa. Cuman waktu saya daftar saat itu ya, itu pakai TOEFL itu kurang lebih ya 500, mungkin 500 sih saat itu ya. 500. 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya 10 tahun yang lalu ya. Sekarang saya kurang ini sih Mas Putra. Nanti perlu kita lihat lagi ya. Okay. Kemudian apalagi ya tes TPA kan itu kayak tes biasa ya. Kita harus membiasakan diri juga agar nanti pas saat tes TPA kita bisa pass dengan nilai yang bagus. Mungkin itu aja Mas Putra. Berarti kalau aku boleh tahu nih Mas, critical momennya yang kita tuh benar-benar harus stand out supaya kita ya bisa kita bilang ngamankan posisinya lah selama tes PCPM tadi ya. Mas Novan kan yang masuknya jalur PCPM ya. Jadi kita bahas PCPM aja deh. Dari critical moment yang Mas rasa tuh aku harus stand out di sini nih supaya aku benar-benar bisa mengamankan posisiku. Ada nggak Mas? Mungkin kalau dari tes yang pilihan ganda dan sebagainya sampai tes kesehatan itu kan quantified ya. Maksudnya bisa dibandingkan dengan ya nilai mana yang nilai bagus, yang nilainya rendah ya. Iya benar. Mungkin kalau bicara agar kelihatan stand out atau enggak ya mungkin pas saat wawancara atau town hall gitu ya. Pas wawancara kita gimana nih bisa kayak memukau si interviewer gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi catatan buat kita semua gitu Mas Putra. Gak cuman kita bekerja di BI tapi kerja di semua perusahaan. Yang penting yang pertama itu kan kepintaran itu penting gitu ya. Tapi nggak segalanya gitu. Iya benar-benar. Yang paling penting kayak Mas Putra ini kan jago ini ya public speaking. Nah itu menurut saya nggak Mas, nggak ada. Public speaking tuh ya itu bisa diasah, dan itu istilahnya kayak menjadi kayak penentu nih si peserta si calon pegawai ini dia bisa atau jago bicara atau enggak. Itu menurut saya public speaking harus baik. Terus yang kedua ini adalah kemampuan adaptasi. Karena kan kalau kita sudah bekerja itu kan pasti kondisi saat kita bekerja, entah lingkungannya, entah temannya, mungkin dari kondisi pekerjaannya juga, itu kan sangat
kalau kita bilang di finance itu volatile gitu ya. Iya, Nah ini benar. gimana caranya kita bisa beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Dan itu kan kalau di kuliah mungkin ya kita harus ya belajarnya bisa kayak misal dapat tugas banyak, gimana cara kita membuat prioritas sehingga kita bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan deliverable-nya juga bagus gitu kan ya. Itu istilahnya kemampuan atau adaptasi tersebut itu sangat penting gitu ketika kita masuk di dunia kerja gitu ya, termasuk di Bank Indonesia. Sama mungkin yang ketiga adalah ini kali ya, public speaking, adaptasi sama ya lebih ke pengetahuan umum gitu. Kalau malah ya. Betul, pengetahuan umum dalam artian gini. Biasanya tuh kan kalau misal kita diwawancara gitu atau town hall gitu kan, kita tidak tahu nih pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh interviewer ke kita gitu kan. Bisa jadi kita udah menyiapkan berbagai hal mungkin terkait mandat dan peran Bank Indonesia dan sebagainya, kita belajar itu. Tapi kan bisa jadi kayak ada isu-isu lain yang ditanyakan gitu kan. Nah ini kan kita harus siap. Jadi mungkin kita belajarnya adalah ya banyak mengakses informasi, sama kita juga ya ini harus mudah bergaul ke siapapun gitu ya, agar kita terlatih gitu ya untuk berpikir kritis gitu kan, Ya, sehingga kita bisa menyampaikannya nanti dengan baik juga ketika diwawancara oleh interviewer. Oke, berarti emang 3 itu harus stand out nih ya Mas ya. Tuh. Gimana kita harus bisa adaptif, Komunikasi terus baik, juga komunikasi baik, sama ya pengetahuan umumnya pengetahuan umum juga harus diperluas ya. Betul, Jadi nggak yes. bisa kita karena bilang Bank Indonesia terus udah kamu cuman taunya duit finance nggak boleh juga ya. Iya, Emang tetap harus kita perluas lah ya. Betul. Satu pertanyaan terakhir nih Mas, Aduh, apa yang aku yakin banyak juga sih teman-teman di luar sana tuh yang penasaran. Kalau misalnya kita bilang Mas Novan kan memang udah di BI ya, background S1-nya kalau nggak salah akuntansi kan. Betul, yes. Ini S2 juga ngambil konsentrasinya finance. Kalau kayak aku, terlepas dari umur dan pengalaman kerja nih, kalau itu kan nanti kan udah sesuai sama kualifikasi aja ya. Aku kan ngambil konsentrasi marketing nih. Possible nggak kalau aku masuk BI? Atau make sense nggak kalau aku daftar dan selamat di BI gitu? Bisa ini sih, kalau kita daftar PCPM gitu ya. PCPM itu kan berarti jalur yang sebenarnya udah pack nih jalur ini ya, jurusan-jurusannya itu apa aja gitu ya. Nah, kalau sepemahaman saya ini kan kalau kita MBA gitu ya, MBA itu kan yang dilihat bukan MBA marketing atau MBA tapi lebih kayak lulusan MBA-nya gitu kan, lebih ke ya itu Master of Business Administration. Saya rasa ya masih relevan saja sih Mas Putra ya. Cuma nanti mungkin agak sedikit challenging ketika yaitu tadi pas saat wawancara kan makanya kita harus banyak belajar, pengetahuan umum kita harus luas dan untuk mitigasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan berbau-bau finance gitu kan, bisa jadi kan. Nah, tapi untuk saat ini ya mungkin kalau misal kita mau daftar PCPM gitu ya harus dilihat lagi sih kira-kira tuh syarat jurusannya tuh apa aja gitu. Misalkan ternyata cuman ya umum MBA ya, kalau misalkan bisa ya nggak menutup kemungkinan kita juga masih memiliki kesempatan untuk mendaftar dan diterima gitu Mas Putra. Berarti tinggal belajarnya aja dikerasin Mas ya. Ya paling ya kan aku kan basicnya marketing nih. Mana tahu nanti kan ada kepikiran nih kayaknya BI ini menarik nih, jadi peluang tersendiri nih. Ya kalau misalnya ya ada kesempatan ya boleh-boleh aja sih. Oke, sip, thank you banget Mas Novan udah berbagi ilmu nih bagi kita. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau daftar di BI itu sebenarnya bisa aku bilang sangat menarik lah, memang cukup challenging, tapi ya balik lagi ke teman-teman, selama teman-teman tuh bisa menggali potensi diri, selama mau belajar, selama berusaha keras, aku yakin nggak ada yang nggak bisa sih. Betul, bahkan di BI sekalipun. Oke. Semua perusahaan kita bilang ya konteksnya ya jangan dikit-dikit. Mungkin kan kayak kata Mas Novan ya, karena kita pengetahuan umum tuh harus luas. Nggak bisa kita yang karena kita sudah merasa aku kuatnya di sini udah itu aja. Jadi memang harus digali terus, cari informasi terus. Jadi buat teman-teman yang keseringan nonton sosial media,
Aku nggak bilang sosial medianya apa ya, tapi keseringan nonton sosial media. Cobalah sosial medianya itu dikasih pengetahuan umum, karena banyak juga ya Mas ya. YouTube, TikTok, Instagram tuh juga banyak banget yang bisa teman-teman cari tentang ilmu pengetahuan umum kayak gitu, buat nambah-nambah ilmu lah kita bilang. Oke, thank you Mas Novan udah hadir di sini. Makasih. Ini sebenarnya udah dari awal semester ya kita podcast ya. Tapi baru berkesempatan sekarang. Thank you banget Mas Novan ya. Mas Putra. Lancar, sukses kuliahnya. Amin. Lancar tesisnya. Mungkin lancar ujiannya dulu deh. Amin, yes. Kayaknya finance nih agak-agak sulit nih ujiannya nih. Semua sama sulitnya. Ya, semua sama sulitnya. Semoga lancar semua tesisnya, semoga cepat kelar lah. Oke. Amin. Sip. Thank you. Sip. Mas Thank Putra. you teman-teman semua. Jumpa lagi di portal berikutnya. Podcast Brutal by CN MBA. Goodbye.